Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Amsal 19 ayat 18 memberikan nasihat kepada kita. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau percayakan untuk membesarkan, memelihara, merawat anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Anak kami adalah harta kami, dan kami bersyukur karena Engkau mempercayakan anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami dapat memahami dan mengerti, sehingga firman-Mu ini juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan menghukum kejahatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari ada orang tua muda, dia punya anak laki-laki, lalu dia saking sayangnya kepada anak-anaknya. Ya pasti semua orang sayang kepada anak, tapi orang tua muda ini dia sayangnya tidak bisa membedakan mana mengasihi, mana menyayangi, dan mana yang mendidik atau mendisiplin. Kalau kita bilang anak-anak nakal, kita perlu disiplin, bukan dihukum, tapi didisiplin. Lalu suatu hari anaknya yang memang aktif sekali tidak bisa diam. Kalau dia di rumah, dia selalu ada aja saja kegiatan. Adalah yang pot bunga pecah, adalah yang kursi terbalik, dan adalah barang-barang yang karena dia suka aktif bermain, seringkali pindah tempat bahkan pecah. Lalu orang tua tidak menegur dan tidak mengajar. Begitu juga waktu dia sudah sekolah. Di sekolah dia selalu merebut mainan teman, dan orang tua selalu membela anaknya, tidak pernah melihat apa persoalannya. Dia bela anaknya dan dia salahkan anak orang lain. Lalu anaknya ini terus bertumbuh di belakang orang tua yang selalu mendukung. Dia juga selalu cari sensasi, selalu cari masalah, sehingga teman-temannya, teman-teman sekolahnya, sekelasnya kurang suka dengan dia karena dia begitu aktif. Lalu di gereja juga dia selalu aktif, ganggu anak, ganggu temennya, dibuatnya menangis. Bukan hanya mainan, makanan pun dia rebut. Lalu orang tua juga tidak mengajar dan mendidik dan mengingatkan. Lalu dia punya kebiasaan ngambil barang orang dengan tidak permisi. Nah, ini dibiarkan terus. Karena dibiarkan, anak ini merasa apa yang dia inginkan itu selalu dia dapatkan. Dia bertumbuh besar. Sekolah SD 1, kelas 1 sampai kelas 6, dia selalu berbuat yang dia suka. Barang yang dia suka dia selalu ambil. Nah, kalau kita ajarkan bukan barang kita tidak boleh ambil, tapi karena dia sudah biasa mengambil barang orang tanpa permisi, itu artinya kan mencuri. Orang tuanya diam saja. Oh, dia masih anak-anak, dia belum tahu apa-apa. Lalu sudah lulus SD, lulus SMP, punya kebiasaan yang sama. Dan lulus SMA juga dia punya kebiasaan yang sama. Sering mengambil HP temannya dan mengambil barang-barang berharga temannya. Lalu orang tua katakan sudah tidak sanggup lagi menasihati. Dan sudah lulus SMA, masuk universitas tidak bisa masuk, kampus manapun tidak mau terima karena nilainya di bawah standar. Lalu suatu hari
Ketika anak ini lagi nongkrong, sudah nongkrong, dia ambil barang orang yang lewat. Orang yang diambil barangnya tidak terima, dituntut, lalu diadukan ke polisi. Lalu sang anak masuk penjara. Dan di dalam penjara dia menangis. Dia mau mengalami perubahan hidup. Lalu ketika diwawancarai, kenapa kamu menangis? Ya, saya menyesal. Kenapa orang tua saya tidak pernah menasehati saya, tidak pernah mengajar saya, tidak pernah menghukum, tidak pernah mendisiplin saya kalau saya mengambil barang orang. Jadi saya sudah kebiasaan ambil barang orang tanpa permisi. Akhirnya sang orang tua menyesal, sang anak pun masuk dalam penjara. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, penyesalan pasti datangnya terlambat. Banyak orang tua yang mengasihi anak tetapi tidak mendidik anak. Dan anak yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita didik. Pagi ini kita belajar dari pengalaman Imam Eli. Dia punya 2 orang anak, Hofni dan Pinehas. Anak-anak Imam Eli berbuat jahat. Dia mencuri apa yang menjadi korban persembahan kepada Tuhan, dia ambil. Lalu Imam Eli tidak sanggup lagi mendidik anaknya, sehingga Tuhan menghukum anak-anak Imam Eli. Lalu tugas ini diberikan kepada Samuel, dan Samuel harus menyampaikannya kepada Imam Eli. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 13-14 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi Tuhan menghukum anak-anak Imam Eli. Dan Imam Eli juga tidak berdaya lagi menghadapi kejahatan anak-anaknya. Ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua. Mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau memang tidak benar, katakan itu tidak benar. Dan jangan menghukum anak melebihi kemampuannya, tapi disiplinlah anak, sehingga anak-anak kita tetap hidup di jalurnya Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada orang tua yang mendidik anak untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi bagi kita ini menjadi peringatan supaya kita orang tua mendidik anak-anak kita dengan baik. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hukuman akan dialami oleh semua orang. Orang yang berbuat jahat akan dihukum, dan orang yang berbuat baik juga akan menerima limpahan kasih karunia. Dan hidup kita di dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan. Kita perjuangkan anak-anak kita menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh, anak yang penuh dengan perjuangan, sehingga di masa depan mereka mampu menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini semakin memperkokoh, memperkuat iman percaya kita untuk kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau menolong kami supaya kami mendidik anak-anak kami hidup di jalan Tuhan. Kalau mereka sukacita, mereka hidup baik, kami juga sukacita. Terlebih Engkau juga sukacita atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang
dirancangkan